Siapkan dulu nak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin Rabbi zidni ilman warzuqni fahma Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa sukses, Allahu Akbar. Santri Baitul Quran. Mantap. Tepuk semangat. Oke, hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang ke-6. Hari ini Ustazah akan mengabsen dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Nah, ketika Ustazah panggil namanya, kalian harus menyebutkan satu negara ya, tapi tidak boleh sama, oke? Oke. Aino Lutfia, Malaysia. Anissa sakit. April Arab Saudi. Cika izin. Desi sakit. Emil oke, Turki. Anti izin. Tasya apa Tasya? Nikma Kazakhstan. Ica Jepang. Rima Portugal. Sasa Qatar, oke. Sufi Switzerland. Septi sakit. Sipsul Filipina. Tanti Korea. Semoga nanti kita bisa pergi ke negara-negara yang kita sebut nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, yaitu pelindungan dan penegakan hukum. Bentar ya. Ada yang masih ingat sebelumnya kita masuk materi apa? Oke, kita ingat kembali dulu materi sebelumnya. Kemarin kita membahas tentang hak dan kewajiban sebagai
warga negara. Ada yang ingin satu orang ingin menerangkan apa itu hak dan kewajiban? Emil? Emil. Kalau hak itu berarti yang kita dapatkan ya. Kalau kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, itu adalah materi sebelumnya. Nah, kita masuk ke materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebelum itu Ustazah ingin menyampaikan sedikit studi kasus ya, di mana ada nih seorang bapak-bapak ya, dia ketahuan mencuri. Nah, ketahuan mencuri, lalu dia ditangkap dan dihakimi oleh warga-warga yang ada di situ, sampai bapak itu meninggal dunia. Namun setelah diketahui kenapa alasan bapak itu mencuri, dia mencuri karena ingin mencari uang untuk makan dan kebutuhan anak-anaknya. Kalau menurut kalian tepat atau tidak perlakuan dari warga sekitar? Tidak. Kenapa? Karena main hakim sendiri. Ya, tepuk tangan untuk Ica dulu. Ada lagi yang ingin memberikan alasan kenapa perlakuan warga itu tidak sesuai atau tidak baik? Ada lagi? Hisnul? Tasya? Nah, selain itu perbuatan main hakim sendiri, sebenarnya ada juga peran daripada penegak hukum. Contohnya kepolisian. Boleh kita kasih kasusnya kepada polisi ya. Kita serahkan kasusnya kepada kepolisian dan kita tidak perlu main hakim sendiri. Belum jelas bagaimana kronologinya walaupun perbuatannya salah. Oke, kita masuk ke materi. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini, kita harus memahami makna daripada perlindungan hukum, bagaimana proses daripada penegakan hukum, bagaimana kita mengidentifikasikan perlindungan dan penegakan hukum, serta bagaimana kita memahami pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, udah bisa dilihat gambar di depan ini? Kira-kira ini gambar apa? Kena tilang. Iya, anak sekolah tidak pakai helm ditilang. Kira-kira anak sekolah boleh tak berkendara? Tidak boleh. Boleh kalau sudah boleh kalau sudah ada cukup umur atau boleh kalau ada SIM? Boleh kalau sudah ada SIM. Nah, kalau ada SIM itu apakah harus cukup umur dulu? Iya, berarti harus cukup umur dan juga harus mengikuti tes pembuatan SIM-nya dulu. Nah, ini siapa nih yang pernah nih ditilang? Angkat tangan, ada. Pernah, Sasa? Apa kata Pak polisinya? Disuruh bayar. Oh, disuruh berhenti dulu, disuruh bayar denda ya. Nanti dendanya baru dibuat untuk persidangan ya. Sistemnya seperti itu. Nah, jadi jangan nih kalian-kalian yang masih bawah umur berkendaranya harus didampingi oleh orang tua atau minimal harus menggunakan helm. Nah, selanjutnya. Jadi hari ini kita langsung masuk kepada perlindungan hukum dulu, baru ke penegakan hukum. Ini ada Profesor Andi Hamzah mengatakan bahwa perlindungan hukum itu dimaknai ya sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Ini Bapak Profesor Andi Hamzah ya sebagai orang yang ahli dalam hukum ya.
dia mengatakan seperti itu adalah perlindungan hukum. Selanjutnya, menurut Simanjuntak ini, lalu dia mengatakan bahwa perlindungan hukum juga sebagai upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai seorang warga negara itu tercapai dan tidak dilanggar. Bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi. Apa perbedaan dari dua pendapat ini? Kalau Profesor Andi Hamzah tadi bilang apa? Perbedaannya di mana letaknya? Coba dibaca lagi. Ini menurut Profesor Andi Hamzah ya. Dan ini menurut Simanjuntak. Kalau Simanjuntak dia bilang ada sanksi sesuai yang diberikan kepada orang yang melanggar. Kalau Profesor Andi Hamzah dia cuma bilang perlindungan hukum itu harus dijalankan, mau itu dari pemerintah, mau itu dari swasta, tapi tidak menjelaskan lebih lanjut adanya sanksi yang diberikan. Sampai sini nih udah agak paham terkait dengan perlindungan hukum? Oke. Langsung kita lanjut. Kalau tadi definisinya, sekarang kita akan masuk kepada unsur-unsur yang ada dalam perlindungan hukum. Tadi kita paham definisinya. Sekarang kita paham unsur-unsur yang ada dalam perlindungan hukum itu. Ada apa saja? Oke, adanya perlindungan. Lagi? Jaminan kepastian hukum. Ya. Lagi? Kira-kira dari 4 unsur ini, menurut Prof. Andi Hamzah ada berapa? Prof. Andi Hamzah ada tak bilang adanya perlindungan? Ada. Ada tidak jaminan kepastian hukum? Ada. Berkaitan dengan hak-hak warga negara? Ada, karena tadi ada peran pemerintah dan peran swasta yang mengamankan. Tapi ada tidak sanksinya? Sanksinya belum masuk. Kalau menurut Simanjuntak tadi, kira-kira masuk semua atau tidak? Masuk semua. Jadi harus pahami dulu definisinya, unsur-unsurnya, baru kita mengetahui bagaimana sih bentuk daripada perlindungan hukum. Lanjut? Oke, kita lanjut. Nah, tadi sudah kita pahami definisi perlindungan hukum dan juga kita paham apa saja unsur-unsurnya. Jadi kita mengetahui apa sih bentuk dan jenis daripada perlindungan hukum. Yang pertama ada perlindungan hukum. Sebenarnya masih banyak ya perlindungan hukum, tapi Ustazah ambil beberapa poin yang sering kita temui di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adanya perlindungan hukum terhadap konsumen. Siapa konsumen itu? Pemakai. Kalian konsumen tidak? Konsumen ya, misalnya beli pakaian ya, beli HP ya. Nah, kalian harus dilindungi konsumennya. Nah, itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Misalnya ada orang makan di kafe nih, keracunan ya. Maka ada aturannya ditindaklanjuti. Kenapa sih bisa keracunan? Apa haknya? Apa ganti ruginya? Semuanya diatur. Lalu perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual ya. Haki ini disingkat haki. Contohnya apa kira-kira? Hak atas kekayaan intelektual ini seperti contohnya dari lagu. Tahu lagu kan? Lagu kan ada penciptanya nih. Ada orang yang nyanyinya. Nah, lagu itu ada hak kekayaan intelektual. Contohnya apa? Contohnya kemarin kasus menyanyikan lagu Lesti ya, menyanyikan lagu. Nah, si yang punya lagu ini menggugat si Lestinya. Nah, apakah itu benar? Boleh dilakukan? Boleh ya, tapi karena ada aturan ini juga bisa menjadi hambatan orang untuk berkolaborasi. Kalian pernah tak karaoke di sini? Pernah karaoke kan? Kalian nyari lagu karaoke-nya di mana?
Di YouTube ya. YouTube itu ada orang yang punya lagu lalu liriknya dihilangkan ya. Jadilah untuk karaoke. Nah, itu seharusnya ada hak atas kekayaan intelektual. Namun hak ini ya selagi penciptanya tidak menggugat kalian itu tidak masalah ya. Boleh-boleh saja. Ya. Nyanyi lagu Sambalado ke, tak boleh balik ke. Nah, itu kan eh, punyanya si penciptanya mengizinkan untuk dinyanyikan, itu tak masalah selagi diperbolehkan. Nah, yang ketiga, pelindungan hukum terhadap tersangka. Tersangka itu siapa? Pelaku kejahatan ya, yang masih belum jelas dia tuh jelas sebagai pelaku kasusnya tersebut. Kalau sudah terdakwa baru sudah pasti tersangka, terdakwa, korban ya. Itu. Maka dia juga dilindungi ya. Kenapa dilindungi kira-kira? Kenapa si tersangka ini harus dilindungi sih? Apa Cah? Cah. Soalnya benar. Oke, tepuk tangan lagi untuk Ica. Ada lagi? Emil tadi Emil mau menyampaikan. Emil sudah, siapa Sasa? Nah, itulah seperti Ustazah bilang tadi ya di awal, tersangka juga harus memiliki pelindungan. Belum pasti dia pembunuhnya atau untuk penyelidikan kita harus berdiskusi dulu dengan tersangka dan jaksa ya, mencari informasi. Selain itu ada juga hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Ada perlindungan, ada aturan yang mengatur, tapi tidak akan bisa berjalan jika tidak ditegakkan. Nah, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi banyak ya. Karena kita hidup sebagai makhluk sosial ini semuanya ada aturan. Belanja ke pasar ada aturan ya. Membangun sekolah juga ada aturan ya. Belajar di kelas juga ada aturan. Jadi semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum, di mana kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum itu yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Ada yang ingin memberikan sedikit contoh tidak dari narasi ini? Maksudnya seperti apa? Ada perlindungan hukum, ada kepentingan, ya. April, Ainul ada? Contohnya kira-kira seperti apa? Emil. Nah, jadi ya, ketika ada perlindungan hukum, ya, maka penegakan hukum itulah yang paling utama. Kalau aturannya ada, pihak penegak hukumnya tidak berjalan dengan baik, maka aturannya jadi sia-sia. Contohnya, misalnya seperti ini, ada aturan ya, tidak boleh berjualan di trotoar jalan. Tahu trotoar? Ya, di tepi-tepi jalan ya. Nah, tidak boleh berjualan di situ, tapi tidak dijalankan oleh penegak hukumnya. Misalnya siapa? Satpol PP, polisi ya, untuk patroli di daerah situ. Nah, akhirnya jalannya penuh dengan orang yang berjualan, akhirnya mengganggu pejalan kaki. Jadi tidak berjalan aturannya. Maka penegak hukum tadi, Satpol PP, polisi, pemerintah harus turun tangan mengatasi hal tersebut. Oke, kita ice breaking dulu, buka bukunya. Kita buat dua baris ya. Yang pertama barisnya adalah jika titik-titiknya kalian isi sendiri.
maka titik-titiknya kalian isi sendiri juga. Paham arahannya? Oke. Nah, buat di kertasnya dulu. Contohnya, jika saya pergi ke sekolah, maka saya membawa buku. Contohnya, jika hari besok hujan, maka saya akan tidur. Ya. Maka saya akan tidur siang. Ya. Jika saya lapar, maka saya makan. Ya, bisa. Oke, udah? Udah semua? Kelompok sini udah? Jika saya ingin menjadi penghafal Quran, maka saya rajin murojaah, ya misalnya. Oke, udah? Kalau udah, kita mulai dari, kalau Ustazah bilang jika, berarti kalian cuma bilangnya jika aja ya, makanya jangan disebut. Jikanya Ica, kok Ca suaranya? Jika ingin pintar, oke. Maka Sasa? Makanya apa? Nah, sambung. Terus yang kamu buat aja. Saya harus ingat orang tua saya. Maka saya harus ingat orang tua saya. Insya Allah. Oke, jikanya Supi. Makanya Tanti. Maka saya bersungguh-sungguh. Jika saya bosan, maka saya bersungguh-sungguh. Bolehlah. Tapi walaupun bentroknya ya. Ya, yang kamu buat itu. Dia harus sesuai yang kalian buat. Nanti kita pasangkan. Oke? Nah, jikanya April. Jika saya banyak uang. Jika saya banyak uang, makanya Rima. Maka saya harus pakai sepatu. Jadi dia banyak uang itu berarti dari sepatunya ya. Wah, cocok lah. Oke, jikanya Tasya. Jika tidak ada hari ini, makanya Emil. Maka saya akan mengabdi kepada masyarakat semua. Maka saya akan mengabdi kepada masyarakat. Jika tidak ada hari ini, maka saya akan mengabdi kepada masyarakat. Masuk ya? Jelas ya? Boleh. Jikanya Nikmah. Jika saya rajin, makanya Ainul. maka saya akan memberikan senyuman. Rajin senyum berarti dia. Siapa lagi belum ya? Jikanya Sipsul. Jika saya menjadi abdi negara, makanya Husnul. Maka saya akan bekerja. Oke, tepuk tangan. Jika saya menjadi abdi negara, insya Allah. Semoga nanti memang betul jadi abdi negara ya. Amin. Oke, kita masuk lagi ke materi.
Nah, tadi kita udah bahas perlindungan ya dan penegakan hukum, maka kita harus melanjutkan lagi. Kenapa sih penting kita menegakkan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Nah, di sini ada beberapa hal ya. Kalau misalnya nanti ke depan atau sekarang juga perlindungan dan penegakan hukum itu kita tegakkan, maka akan tegaknya supremasi hukum. Supremasi itu adalah kekuatan ya, kekuatan hukum. Jadi kalau hukum itu tegak dan dapat diandalkan, maka kehidupan akan berjalan dengan lebih baik. Tidak ada kekuasaan pejabat lah di situ, tidak ada kekuasaan orang-orang yang berduit, tapi semuanya murni atas tegaknya kekuatan oleh hukum. Nah, yang kedua tegaknya keadilan. Keadilan itu apa? Tahu keadilan? Keadilan itu sama rata kata Nikmah. Ada lagi? Apa? April and Ainul? Adil. Keadilan itu adil ya, adil. Boleh. Keadilan itu maka setiap orang ya, kalau dalam kehidupan bersosial, mereka dipandang memiliki hak untuk ikut dan bergabung dalam kehidupan sosial, tidak dibully, tidak diintimidasi ya. Nah, itu adalah makna daripada keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Nah, kalau hukumnya sudah kuat, keadilan dapat ditegakkan, maka masyarakat hidup dengan damai. Semuanya ingin hidup damai tidak? Ingin hidup damai ya, ingin merasakan ketenangan. Nah, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum menurut Sujono Sukanto ya, dia mengatakan bahwa keberhasilan proses perlindungan hukum ini tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku saja, akan tetapi bergantung pada faktor lain ya. Jadi ada faktor lain, bukan hanya ditegakkan saja hukumnya. Faktor lainnya adalah hukum itu sendiri. Aturannya jelas tidak ya? Misalnya aturan di kelas ini, setiap siswa mendapatkan makanan berdasarkan apa? Berdasarkan peringkat ya. Kalau peringkat terakhir dapatlah sedikit, peringkat pertama dapatlah banyak. Itu ada tidak? Tidak sesuai ya, harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Maka aturannya harus jelas ya. Kita wajib mengetahui aturan-aturan yang dibuat. Yang kedua, penegak hukum. Siapa penegak hukum itu? Siapa saja? Aparat ya. Siapa lagi? Polisi, jaksa, ya. Itu adalah bagian daripada penegak hukum. Nah, kalau jaksanya bisa disuap, ditegakkan nggak hukumnya? Tidak. Polisinya bisa disuap, ditegakkan nggak hukumnya? Tidak juga. Maka penegak hukum itu penting ya untuk mendorong terjadinya penegakan hukum itu sendiri. Nah, yang ketiga, masyarakat. Misalnya masyarakatnya suka judi nih. Padahal ada aturan dilarang berjudi, dilarang judi online. Kalau masyarakatnya suka berjudi, ditegakkan nggak hukumnya? Tidak ya. Aparat polisinya bilang jangan berjudi, tapi masyarakatnya hari-hari main judi. Berarti susah aturan itu ditegakkan. Yang keempat, sarana dan prasarana. Contohnya ya, kalau di Lingga ini untuk pengadilan kita tidak ada ya. Jadi kita mendatangkan hakim dari Tanjung Pinang. Tahu nggak tempat sidangnya di mana? Di samping ini rumah apa Dokter Rian itu, dokter gigi itu ya, di sebelahnya ada kantor persidangan. Jadi hakimnya datang ke sini. Karena jaksanya sudah ada ya. Jadi sidangnya tiap hari ada jadwal tertentu. Cuman untuk masyarakat umum ya, kalau sidangnya tidak bersangkut dengan privasi atau pribadi mungkin boleh dilihat. Tapi kalau privat tidak boleh ya. Nah, yang kelima, kebudayaan. Budaya masyarakat tadi. Apakah masyarakat di situ udah terbiasa minum miras kah? Ya. Jadi kalau aturan untuk tidak minum alkohol sulit dilarang kalau masyarakatnya sudah terbiasa dengan adat istiadat. Nah, penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang diatur dilaksanakan baik oleh masyarakat dan juga aparat penegak hukum. Oke, kita akan lanjut ya.
materi tadi sudah paham ya sedikit demi sedikit. Nanti kita boleh maknai lagi atau pelajari lagi. Jadi kita lanjut untuk melihat studi kasus. Saya tampilkan dulu studi. Halo Tribuners, jumpa lagi dalam Tribun Update bersama saya Marcel. Tribuners, petugas yang mendapat hasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dari kapal Sea Trader Tarawa yang berada di perairan Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau pada awal Mei 2020. Jumlahnya tidak main-main yang mencapai 2 ton. Oleh sebab itu, pengungkapan penyelundupan sabu ini menjadi yang terbesar dalam sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komjen Martinus Hugo, mengatakan pengungkapan ini berawal dari hasil penelitian intelijen dan penyelidikan selama 5 bulan oleh BNN bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam konferensi pers di Batam pada Senin 26 Mei 2025 kemarin, Martinus merinci BNN awalnya menerima informasi dari mitra internasional soal aktivitas jaringan narkoba yang hendak menyelundupkan sabu lewat jalur laut. Jaringan ini diduga hendak mendistribusikan narkotika ke beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Selama 5 bulan, Direktorat Intelijen BNN dan Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai melakukan joint analisis untuk melacak kapal yang digunakan sindikat tersebut. Hasilnya, kapal Sea Trader Tarawa berhasil diidentifikasi sebagai sarana sabu. Pada bulan Mei 2025, kapal diketahui sedang berlayar dari Laut Andaman menuju perairan Kepulauan Riau. Selanjutnya pada 2 Mei pukul 23 WIB, tim gabungan melakukan penindakan di perairan Indonesia. Operasi gabungan melibatkan 2 kapal dari Bea Cukai, 2 kapal tempur dari Lantamal 4 Batam, serta personel dari Polda Kepri dan Kepolisian. Kapal kemudian dikirim ke dermaga Bea Cukai di pelabuhan Tanjung Ujang untuk penggeledahan. Di dalam kapal, petugas menemukan 67 kardus berisi 2.000 bungkus sabu seberat total sekitar 2 ton. Barang bukti itu disembunyikan di kompartemen samping mesin dan bagian depan kapal. Selain barang bukti, dalam awal kapal turut diamankan Yanti 4 WNI serta 2 warga negara Thailand. Karena orang awal kapal ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bersamaan dengan itu, BNN juga terus mendalami jaringan internasional ini. Demikian berita dari ini terkait pengungkapan kasus narkoba terbesar dalam sejarah di Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Oke, udah disimak tadi penyampaian dari presenternya. Jadi ini kasus apa? Penyeludupan narkoba ya, sebanyak 2 ton. Banyak tak 2 ton tuh? Kita mau mikul beras 5 kilo aja. Berat ya, ini 2 ton yang diseludupkan. Nah, jadi di situ ada LKPD-nya, coba dilihat. Ada tulis nama ya, nanti nama anggotanya ditulis saja. Misalnya 1 menurut gini ya. Kelasnya dan juga kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Tulis, nah langsung di analisis hasil videonya tadi. Di situ kan ada soal nomor 1, ancaman yang ditimbulkan. Jadi kalian langsung saja jawab, apa sih ancaman yang ditimbulkan dari kasus penyeludupan narkoba ini untuk generasi muda dan bangsa Indonesia? Kalian tulis di kolom di bawahnya. Yang kedua, bagaimana peran aparat penegak hukum dalam mengungkapkan dan menangani kasus ini? Kira-kira perannya seperti apa ya? Peran kepolisiannya, peran hakim, peran pemerintah juga. Tadi itu kan di Kepri kan? Dekat tak Kepri ini dengan kita? Masih satu wilayah kan, provinsi. Berarti tidak jauh ya. Maka peran gubernur, pemerintah daerah seperti apa? Yang ketiga, jelaskan bentuk pelindungan hukum yang diberikan negara kepada masyarakat dalam kasus ini. Nah, kalau penyeludupan narkobanya sukses, bagaimana sih pelindungan hukum yang diberikan pemerintah? Bahaya nggak narkoba ini kalau bersebar di masyarakat? Ya, di anak-anak. Nah, apa sih pelindungan yang harus diberikan kira-kira?
Yang keempat, menurut kamu mengapa masih banyak terjadi kasus penyelundupan narkoba? Meskipun hukumnya sudah ditetapkan ya, ada aturannya, tapi kenapa sih masih banyak? Gitu. Nah, buatlah alasannya kenapa sih menurut kalian kira-kira. Yang kelima, diskusikan bersama kelompokmu apa akibat bagi negara jika penegakan hukum terhadap kasus narkoba ini tidak dijalankan dengan tegas. Ya, udah paham arahan narasi tugasnya? Oke, silahkan dikerjakan. Ustazah beri waktu 15 menit. Dikerjakan berkelompok ya. Kalau masih ada yang kurang paham nanti boleh ditanyakan lagi ya. Saya kurang paham soalnya Zah seperti apa gitu. Oh iya nih. Sini ada buku pelindung. Mana? Ya. Ah, ini kan penyelundupan narkoba ini kan ada nih. Nah, kalau narkoba ini
bisa masuk ke Indonesia, kira-kira generasi muda ini seperti apa? Bagus tak makan narkoba itu? Nah, tidak. Apa dampaknya kepada generasi muda? Misalnya bisa jadi penyabu, lama-lama mereka putus sekolah. Ya. Hmm. Untuk kalian saya kalian menerima nggak kalau sabu itu diedarkan ke masyarakat gitu? Generasinya bisa jadi pemakai, ya, minyak penyabu. Dah, paham sedikit? Anak-anak jadi tidak fokus kalau udah ada narkoba kan, sulit untuk berkonsentrasi, belajar. Tanya dulu, diskusi dulu. Iya, jaksa, polisi, TNI, apa perannya? Kok bisa sih terseludup ya dengan banyaknya tadi itu BNN, Badan Narkotika, Narkotika Nasional. Hmm. Oke, 5 menit lagi.
Nah, nih kira-kira untuk mengatasi masalah ini negara harusnya seperti apa sih memberikan perlindungan hukumnya? Apakah harus memperketat pertahanan agar tidak terseludup? Ya, kira-kira menurut kalian aja itu. Oke, 2 menit lagi. Oke, kelompok 4 udah siap. Kita tunggu kawan-kawannya lagi. Peran polisinya. Boleh, betul? Polisinya, kira-kira polisi itu apa atau? Ya, boleh memberikan sanksi. Dua aja tak apa, dua. Boleh lanjut ya. Untuk
Untuk mengatasi itu, kira-kira negara seharusnya apa? Memberikan apa kepada masyarakat? Memberikan sosialisasi kayak bahwa narkotika itu bahaya. Nah, oke, kalau sudah kita bahas ya. Yang membahas nomor 1 kita kasih kelompok 1 dulu. Kelompok 1 berikan jawabannya. Sampaikan. Apa? Ya. yang masih bersekolah yang bisa mempengaruhi kepada proses belajar di sekolah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, jadi dari ancaman yang diberikan kepada generasi muda adalah bisa saja narkoba ini dipakai oleh pelajar ya, mahasiswa, anak-anak, karena itu memberikan ancaman kepada generasi muda bangsa Indonesia ini. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2, kelompok 2. Baca soalnya. Oke, berarti harus aparat negara ini yang memberikan sanksi dan menangani kasus-kasus penyelundupan narkoba. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, lanjut untuk soal nomor 3, kelompok 3, sampaikan. Ya. Oke, berarti harus memperketat pertahanan ya, agar tidak terjadi lagi kasus-kasus penyelundupan narkoba. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, lanjut soal nomor 4, kelompok 4, tolong sampaikan. Menurutmu, mengapa masih banyak terjadi kasus penyelundupan narkoba di Indonesia meskipun hukum sudah Ya. ditegakkan? Karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak pemakaian narkoba, karena kurangnya perhatian dari pemerintah. Oke. Nah, karena masyarakat mungkin masih banyak yang tidak tahu efek daripada narkoba dan pemerintah juga masih belum mencanangkan lebih tegas lagi sosialisasi bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, soal nomor 5 ada yang ingin menyampaikan? Kira-kira kelompok mana yang mau menyampaikan? Kelompok 4 ya? Nah, kelompok 4 aja. Iya. Ya, jika penegakan terhadap penyelundupan narkoba ini tidak ditegakkan lebih tegas, maka aturan hukumnya tidak berjalan dengan baik dan juga menjadi salah satu penyebab rusaknya generasi muda bangsa Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik, itulah hasil diskusi kita terkait studi kasus penyelundupan narkoba dan juga mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu Ustazah ingin kalian mengisi lembar penilaian diri siswa ya. Ini diisi masing-masing per individu.
Terima. Tulis nama kelas dan isi aja ini berdasarkan pendapat kalian sendiri ya. Saya ambil ya. Oke, udah. Isinya sesuai pendapat kamu aja, tak apa. Udah nih, mah. Ya. Oke.
Udah. Sudah. Oke, baiklah. Sekian dari pertemuan kita di materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Untuk minggu depan kita akan masuk ke pembahasan peran daripada penegak hukum. Namun nanti misalnya kalau ada masih yang belum mengerti, kita bakal bahas sedikit lagi ya terkait dengan materi hari ini. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dulu dengan bersiap-siap dan doa. Allahumma zakirna minhumma nasina wa alimna minhumma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah pembelajaran hari ini. Terlebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Terima kasih telah mau mendengarkan Ustazah menyampaikan materi. Ustazah tutup dengan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.